Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas materi gelombang pada bab 10, yaitu getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa tujuan pembelajaran materi gelombang yang akan kita bahas. 1. Menjelaskan pengertian gelombang. 2. Menyelidiki peristiwa gelombang. 3. Menjelaskan karakteristik gelombang transversal. 4. Menjelaskan karakteristik gelombang longitudinal. Anak-anak, mungkin di antara kalian sudah ada yang kenal atau tahu contoh peristiwa gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh gambar peristiwa yang menunjukkan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu terlihat adalah gelombang gempa bumi. Apa itu gelombang gempa bumi? Ya, gelombang yang terjadi karena adanya gempa bumi. Gambar kedua itu misalnya ketika kalian menyentuh genangan air, maka akan timbullah yang namanya gelombang air. Kemudian gambar ketiga, gelombang yang muncul misalnya ketika kalian mendengarkan suara musik di telinga kalian. Gelombang apakah itu? Ya, gelombang bunyi. Lalu gambar keempat, terlihat seorang anak yang menggerakkan seutas tali ke atas dan ke bawah. Nah, peristiwa yang dilakukan anak tersebut disebut sebagai gelombang tali. Apakah pengertian gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan memindahkan energi, tetapi medium perambatannya tidak ikut berpindah. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua. Satu adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya itu adalah gelombang air, gelombang bunyi, kemudian gelombang tali. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya seperti gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang televisi. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Adapun contoh gelombang transversal diantaranya gelombang cahaya, gelombang air, dan gelombang tali. Perhatikan gambar berikut. Jika sebuah tali kita simpangkan sehingga dia akan bergetar seperti terlihat pada gambar, maka dia akan bergetar dengan arah ke atas dan ke bawah. Selain bergetar, dia juga akan merambat. Merambatnya ke arah depan, yaitu ke arah horizontal. Kita lihat bahwa arah getarannya vertikal, sedangkan arah gelombang adalah horizontal, sehingga dapat dikatakan arah getarnya tegak lurus arah rambatannya.
Gelombang yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Contoh gelombang longitudinal diantaranya yaitu gelombang bunyi dan gelombang pada selinki atau pegas. Perhatikan gambar berikut ini. Jika sebuah selinki atau pegas kita berikan dorongan atau kita usikkan, maka dia akan bergetar ke arah depan dan ke belakang atau ke arah horizontal. Selain bergetar, dia juga akan merambat ke depan, sehingga bisa kita lihat di sini bahwa arah rambatnya horizontal dan arah getarannya juga horizontal, sehingga dapat dikatakan arah rambat gelombangnya dan arah getarnya sejajar. Inilah yang disebut sebagai gelombang longitudinal. Sekarang kita akan membahas gelombang transversal lebih lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah garis setimbang. Dari sini kita gambarkan gelombang transversal seperti tampak pada gambar. Kemudian kita beri tanda dengan huruf untuk memudahkan kita membahasnya. Bagian-bagian gelombang transversal terdiri dari 1. Bagian yang berada di atas garis setimbang yaitu titik A, B, C dan titik E, F, G. Ini kita sebut dengan bukit gelombang. Yang kedua, bagian yang berada di bawah garis setimbang yaitu titik C, D, E dan titik G, H, I disebut sebagai lembah gelombang. Yang ketiga, titik terjauh yang berada di atas garis setimbang yaitu titik B dan titik F kita sebut dengan puncak gelombang. Yang keempat, titik terjauh yang berada di bawah garis setimbang yaitu titik D dan titik H kita sebut sebagai dasar gelombang. Dan yang kelima, jarak antara puncak gelombang dengan garis setimbang ini kita sebut dengan simpangan terjauh atau amplitudo, yaitu jarak antara B besar ke B kecil dan D besar ke D kecil. Dikatakan satu gelombang yaitu 1 jika terdiri dari satu bukit ditambah satu lembah. Jadi satu gelombang yaitu dari titik A ke titik E. Yang kedua bisa kita lihat yaitu dari puncak ke puncak, yaitu dari titik B ke titik F. Yang ketiga bisa juga kita definisikan bahwa satu gelombang yaitu dari dasar ke dasar, yaitu dari titik D ke titik H. Sehingga dari titik D, E, F, G, H disebut sebagai satu gelombang. Selanjutnya kita akan membahas gelombang longitudinal. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bahwa gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat gelombangnya sejajar dengan arah getarannya. Ciri dari gelombang longitudinal yaitu dia mempunyai yang namanya rapatan dan regangan, tampak seperti pada gambar. Dikatakan satu gelombang yaitu 1 jika terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Sehingga jarak antara satu rapatan dan regangan kita simbolkan dengan simbol lambda. Yang kedua yaitu dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Jarak pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya kita juga lambangkan dengan lambda. Yang ketiga yaitu pusat regangan ke pusat regangan berikutnya.
Jaraknya juga kita simbolkan dengan lambda. Berikut adalah besaran yang dimiliki gelombang. 1. Panjang gelombang adalah jarak satu gelombang penuh. 2. Periode adalah waktu untuk mencapai satu gelombang. 3. Cepat terlambat gelombang adalah hasil bagi jarak tempuh satu gelombang dengan waktu tempuh. 4. Amplitudo gelombang adalah jarak tempuh dari titik kesetimbangan gelombang. Adapun rumus pada gelombang bisa kita lihat pada penjabaran berikut ini. Untuk mencari cepat lambat gelombang V, jika diketahui frekuensi F dan panjang gelombang lambda, maka V sama dengan F dikali lambda. Sedangkan untuk mencari panjang gelombang, jika diketahui periode dan cepat lambat gelombang V, maka lambda sama dengan T dikali V. Sedangkan untuk mencari jarak tempuh gelombang, jika diketahui cepat lambat gelombang dan waktu tempuh, maka S sama dengan V dikali T. Dengan V sama dengan cepat lambat gelombang dalam satuan meter per sekon, lambda sama dengan panjang gelombang dalam satuan meter, F sama dengan frekuensi gelombang dalam satuan hertz, T sama dengan periode gelombang dalam satuan sekon. Anak-anak, agar kalian lebih jelas dan lebih paham, setelah tadi kita membahas materi gelombang, maka perhatikan beberapa contoh soal yang akan Ibu berikan berikut ini. Untuk soal pertama, menghitung jumlah gelombang. Pada gambar A adalah gelombang transversal. Berapakah jumlah gelombangnya? Ya, kalau kita lihat di situ terdiri dari setengah bukit, maka jumlah gelombang bisa kita hitung adalah 1/4 lambda. Kemudian gambar B masih gelombang transversal. Tampak pada gambar itu terdiri dari satu bukit, satu lembah, dan setengah bukit. Maka berapakah jumlah gelombangnya? Ya, jumlah gelombang pada gambar B adalah 1/4 lambda. Kemudian gambar C, ini adalah gelombang longitudinal. Tampak pada gambar terdiri dari satu rapatan, satu regangan, dan setengah rapatan. Maka bisa kita hitung jumlah gelombangnya adalah 1/4 lambda. Dan gambar D bisa kita lihat terdiri dari 2 rapatan dan 2 regangan. Maka bisa kita hitung jumlah gelombangnya adalah 2 lambda. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Perhatikan gelombang transversal di atas. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh titik A sampai titik G adalah 6 sekon, berapakah frekuensi dan periodenya? Dari soal dan dari gambar dapat kita ketahui
Jumlah gelombang dari titik A sampai titik G, N sama dengan 1,5, T sama dengan 6 sekon, maka ditanya frekuensi F dan periode T. Untuk mencari frekuensi F, kita gunakan rumus N dibagi T. Maka N sama dengan 1,5 dibagi T 6 sekon. Maka hasil frekuensi adalah 0,25 Hz. Kemudian untuk mencari periode T, karena F sudah diketahui, bisa kita gunakan rumus 1 per F. Sama dengan 1 dibagi 0,25 Hz. Maka nilai periode adalah 4 sekon. Atau bisa kita gunakan dengan rumus yang lain. T sama dengan T waktu tempuh dibagi N. Maka sekon dibagi 1,5 sama dengan 4 sekon. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gelombang longitudinal di bawah ini. Pertanyaannya, berapakah A periode, B frekuensi, dan C cepat rambat gelombangnya? Dari gambar pada soal dapat kita ketahui bahwa jumlah gelombang N sama dengan 2, T waktu tempuh sama dengan 10 sekon, jarak tempuh S sama dengan 4 meter, dan panjang gelombang lambda sama dengan 2 meter. Yang ditanya A periode T, B frekuensi F, dan C cepat rambat V. Maka untuk menjawab masing-masing pertanyaan, A periode bisa kita gunakan rumus T sama dengan waktu tempuh T dibagi N, sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 sekon. Kemudian untuk mencari frekuensi, kita gunakan rumus F sama dengan 1 dibagi T periode, sama dengan 1 dibagi 5. Maka nilai F sama dengan 0,2 Hz. Untuk mencari cepat rambat V, kita gunakan rumus V sama dengan S dibagi T, sama dengan 4 meter dibagi T 10 sekon, sama dengan 0,4 meter per sekon. Jadi periode gelombangnya 5 sekon, frekuensi gelombangnya 0,2 Hz, dan cepat rambat gelombangnya adalah 0,4 meter per sekon. Anak-anak, setelah tadi kita selesai membahas materi gelombang, mulai dari pengertian gelombang, kemudian macam gelombang, karakteristik gelombang, rumus gelombang, disertai dengan contoh soal dan pembahasannya. Sekarang tugas kalian di rumah, silahkan kerjakan 2 soal latihan yang Ibu berikan berikut ini.
Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang materi gelombang. Tetap belajar di rumah, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.